Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini saya akan membawakan video tentang mind mapping untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam dan dari kelas 24B. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Alia Nuriski dengan nomor induk mahasiswa 240104010002 dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS MSOS. Di sini ada beberapa konsep pembahasan mengenai ilmu dakwah. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang tujuan ilmu dakwah, yang terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu pengertian dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik dakwah, dan definisi para ahli. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan. Yang terdapat di dalamnya yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber, pesan dan hukum, fungsi dakwah, tujuan dakwah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang proses dan unsur-unsur dakwah, yaitu proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Dan yang terakhir, objek studi ilmu dakwah yang membahas tentang objek formal dan objek material. Yang pertama, kita akan memasuki tentang tinjauan umum ilmu dakwah. Sebelum itu, kita harus tahu dulu dari pengertian dakwah. Dakwah berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan mengundang. Kata dakwah secara etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan. Pelakunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, serta orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Tujuan utama dakwah adalah membangun masyarakat yang islami berdasarkan kebenaran agama yang hakiki. Kita akan membahas tentang fenomena dakwah. Nah, di sini fenomena dakwah adalah segala aktivitas atau kejadian yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam. Fenomena ini sangat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Ada beberapa ciri-ciri fenomena dakwah. Yang pertama, diversitas. Diversitas tersebut yaitu hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari ceramah formal, diskusi santai, hingga dakwah melalui media sosial. Yang kedua, ada adaptif. Adaptif itu selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada interaktif, yaitu dakwah yang tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga melibatkan interaksi antara pendakwa dan pendengar. Yang keempat, ada global, yaitu dakwah yang terbatas pada suatu wilayah tertentu tetapi sudah menjadi fenomena global. Lalu ada tinjauan semantik. Tinjauan semantik, dakwah dapat dibahas dari beberapa aspek, yaitu pengertian dakwah yang dibahas secara bahasa, berarti memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Sedangkan pada metode dakwah, Islam secara garis besar terbagi menjadi 4 macam, yaitu al-hikmah, al-mu'izah, al-jidal, dan al-qudwah. Selanjutnya ada definisi para ahli. Ilmu dakwah adalah bidang studi yang mempelajari tentang cara-cara mengajak dan mengarahkan manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama, terutama pada agama Islam. Ada beberapa definisi ilmu dakwah menurut para ahli. Yang pertama ada Amarullah Ahmad, yaitu dakwah adalah upaya mengajak manusia masuk dalam ajaran Allah secara menyeluruh, baik melalui perkataan, tulisan, maupun perbuatan. Yang kedua dari Muhammad Nasir, yaitu dakwah yang berusaha menyampaikan konsep Islam tentang pandangan hidup manusia. Dan yang ketiga yaitu dari Profesor Dr. M. Quraish Shihab, yaitu dakwah yang adalah seruan atau ajakan untuk berubah menjadi lebih baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan hukum.
Dasar hukum dakwah dapat ditemukan dalam Al-Quran, salah satunya di surah Al-Imran ayat 104 yang menyatakan, "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Ada 3 yang terdapat utama terkait kewajiban dakwah. Yang pertama, fardu kifayah. Pendapat ini menyatakan bahwa kewajiban dakwah hanya berlaku sebagai umat muslim, sebagaimana disyaratkan dalam surah Al-Imran ayat 104. Kata min dalam ayat tersebut diartikan sebagai sebagian, yang menunjukkan bahwa kewajiban dakwah dibebankan kepada mereka yang memiliki kapasitas dan pengetahuan agama yang cukup. Mereka yang belajar di lembaga pendidikan agama atau memiliki pengalaman spiritual dapat menyebarkan ilmu mereka untuk kebaikan masyarakat, sehingga kewajiban ini tidak dibebankan kepada semua orang. Yang kedua, ada fardu ain. Pendapat kedua berargumen bahwa dakwah adalah kewajiban individu bagi setiap muslim. Hal ini disadarkan pada pemahaman bahwa perintah dakwah adalah Al-Quran yang bersifat umum dan berlaku bagi setiap muslim. Dan yang ketiga, yaitu fardu ain bersyarat. Pendapat ini didukung oleh Ar-Razi yang menyatakan bahwa kewajiban dakwah bersifat fardu ain, namun bergantung pada situasi dan kondisi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa jika seseorang melihat kemungkaran, ia harus mengubahnya. Ar-Razi menegaskan bahwa dakwah menjadi fardu ain jika kemungkaran sudah jelas terjadi dan mengancam nilai-nilai Islam. Yang terakhir yaitu tujuan dakwah. Dakwah juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang sempurna antara manusia dan Tuhannya, yaitu hablum minallah, serta hubungan yang baik antara sesama manusia, yaitu hablum minannas. Nah, di sini yang pertama ada menyempurnakan hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah atau muamalah ma'al khalid. Yang kedua, menyempurnakan hubungan manusia dengan sesama, yaitu hablum minannas atau muamalah ma'al khalqi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara kedua hubungan tersebut agar sejalan atau berjalan selaras. Tujuan utama dakwah yaitu membentuk individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, merupakan tujuan yang sangat ideal dan meluruskan proses yang panjang. Oleh karena itu diperlukan tujuan-tujuan perantara pada setiap tahap atau bidang dan yang dapat mendukung pencapaian tujuan akhir dakwah. Pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang proses dan unsur-unsur dakwah. Ada proses dakwah. Proses dakwah adalah kegiatan untuk mengajak, menyeru, dan memanggil orang lain untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Proses dakwah terdapat 4 rumusan, yaitu persiapan, penyiapan, pelibatan, dan evaluasi. Selanjutnya, ada unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan dakwah. Unsur-unsur dakwah terdapat 6 komponen. Yang pertama, da'i, yaitu penceramah, mat'u, yaitu audiens. Yang ketiga, ada maddah, yaitu materi dakwah. Yang keempat, ada wasilah, yaitu media dakwah. Yang kelima, ada thoriqoh, yaitu metode dakwah. Dan yang terakhir, ada atsar, atau efek dakwah. Pembahasan yang terakhir yaitu objek studi ilmu dakwah. Ada objek formal. Dakwah adalah proses penyampaian ajaran kepada umat Islam, sedangkan objek formalnya adalah proses penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia yang terdiri dari proses penyampaian ajaran Islam, hubungan antara unsur-unsur dakwah, dan proses keagamaan dalam diri manusia. Yang kedua, ada objek material. Objek material dakwah itu adalah unsur-unsur dakwah itu sendiri. Menurut Syekh Hasan Bisri, menyebutkan kalau objek material ilmu dakwah adalah unsur-unsur dakwah yang terdiri dari 6 komponen, yaitu da'i, mat'u, metode, materi, media, dan tujuan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.